Selamat pagi pemirsa, kembali lagi bersama saya Novanca Novista dalam program KPD News yang selama 20 menit ke depan akan menemani Anda untuk menyajikan informasi menarik seputar KPID. Berita pertama datang dari KPD Jabar yang menggelar literasi media berbasis desa di Desa Cilengkrang, Selasa 28 September 2021. Desa Cilengkrang diarahkan KPD Jabar untuk membuat kanal YouTube seputar kegiatan yang ada di desanya. Tak lupa KPD Jabar mensosialisasikan terkait perpindahan TV analog ke digital dengan menyuguhkan materi-materi seputar persiapan dan juga tantangan yang harus dihadapi. KPID Jabar melakukan sosialisasi perihal konten berbasis desa di gedung Desa Cilengkrang, Kabupaten Bandung. Berikut liputannya untuk Anda. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Jawa Barat untuk kesekian kalinya menggelar sosialisasi mengenai analog switch off. Sosialisasi ini dilaksanakan pada Selasa 28 September 2021 yang bertempat di gedung Desa Cilengkrang, Kabupaten Bandung. Pada sosialisasi ini, tema yang diusung adalah literasi media dalam lembaga penyiaran digital dan konten berbasis desa. Sosialisasi ini dihadiri oleh Ikatan Remaja Masjid, Panitia Pilkades, Karang Taruna, dan ibu-ibu PKK. Dalam sambutannya, Ronita Broni selaku Komisioner KPID Jawa Barat menuturkan bahwa KPID perlu memberikan edukasi terhadap masyarakatnya dengan mensosialisasikan tentang ASO dan mengenai frekuensi publik yang mana harus digunakan seperlunya. Rahmat Alamsyah yang merupakan salah satu narasumber mengungkapkan bahwa revolusi digital akan memunculkan dilema sosial, serta memberikan dampak negatif maupun positif, sehingga perlu adanya literasi terhadap masyarakat. Komisioner KPID Jawa Barat Saifur Rahman Al-Banjari menambahkan bahwa KPID mempunyai peran untuk mensosialisasikan mengenai media digital. Dalam hal ini, ia mengungkapkan bahwa tidak hanya tantangan yang akan dihadapi, tetapi juga peluang yang akan didapatkan. Begitulah sosialisasi yang dilakukan oleh KPID Jabar kepada masyarakat Desa Cilengkrang. Saya Nuraini Widianti dari KPID Jabar melaporkan untuk Anda. Rabu 8 September 2021, Badan Koordinasi Batko HMI mengunjungi kantor KPD Jabar dengan maksud mengajak kolaborasi peluncuran program literasi berbasis digital untuk kawanan muda dengan menyongsong nilai-nilai edukatif bagi masyarakat. 8 September 2021, Batko HMI mengusul kepada KPID Jabar untuk memfasilitasi adanya kanal digital khusus pemuda. Berikut liputannya untuk Anda. Batko HMI Jabar mengusulkan program kepemudaan melalui kanal digital. Hal tersebut dirasa karena kurangnya sentuhan digital di lingkungan kepemudaan. Dengan adanya migrasi ASO atau analog switch off ke digital, Batko HMI memanfaatkan hal ini untuk berkolaborasi dengan KPID Jabar untuk membuat kanal khusus kepemudaan, agar ekspresi dan suara pemuda dapat tersalurkan. Kita punya aktivitas kanal media yang isinya lebih edukatif, itu salah satu cara buat edukasi mahasiswa khususnya generasi muda bagaimana kita paham literasi media tapi dengan aktivitas learning by doing, dan ini dilakukan harus masif. Mudah-mudahan bisa dilakukan sampai tingkat desa dan ini bisa disebut sama masyarakat khususnya pemuda di tingkat desa. Sementara itu, Ketua KPID Jabar merespon adanya kanal khusus untuk mengembangkan literasi media. Sebenarnya ini ya dalam rangka menerima audiensi ya Batko HMI Jawa Barat. Sebenarnya kan masalah audiensi ini intinya untuk kolaborasi. Jadi kolaborasi siapapun, karena salah satu misi kami itu adalah silaturahmi dengan siapapun untuk membangun penyiaran yang sehat di Jawa Barat kan itu ya. Menanggapi usulan Batko HMI, KPID Jabar menyambut baik untuk sementara akan memfasilitasi dengan podcast dan kanal YouTube yang sudah ada, sebagai usaha membangun kapasitas SDM penyiaran sebelum ada TV digital. Demikian berita yang dapat saya sampaikan. Saya Nadia Zalfa beserta kru yang bertugas dari KPID Jawa Barat melaporkan. Berita selanjutnya datang dari KPD Jabar yang mengapresiasi Trans TV karena telah memenuhi program siaran lokal sebanyak 10%.
pada Selasa 14 September 2021. Tayangan lokal tersebut selain informatif juga dinilai sangat variatif. KPID Jawa Barat menyampaikan apresiasinya kepada pihak Trans TV Jabar karena telah memenuhi target siaran lokal hingga 10%. Berikut liputannya untuk Anda. Berdasarkan misi KPID Jawa Barat untuk meningkatkan silaturahmi dengan berbagai stakeholder, Selasa 14 September 2021, KPID Jawa Barat mengundang pihak Trans TV Jabar ke kantornya di Jalan Malabar nomor 62, Bandung. Selain meningkatkan silaturahmi, Ketua KPID Jabar Adiana Slamet mengapresiasi kinerja Trans TV Jabar karena telah memenuhi target siaran lokal hingga 10%. Ketua Biro Jabar Transmedia, Muhammad Asri Rahma menanggapi apresiasi tersebut. Ya, kita tentu sangat senang ya. Kita tentu sangat bangga, bisa dibilang begitu, senang dengan apresiasi itu karena quote unquote teman-teman di KPID itu, khususnya di Jawa Barat itu kan semacam kayak regulasi yang memang mengawasi kinerja kita. Jadi kalau kita ada pelanggaran, mereka akan memberikan teguran, tapi kalau kita ada prestasi, diapresiasi, ya tentu kita senang dong di saat kita mendapatkan apresiasi dari KPID. Selain itu, Korbit isi siaran Sudarna Dipawikarta mengungkapkan variasi konten yang disajikan sangatlah variatif, mulai dari informasi sehari-hari, seni budaya, hingga wisata dan kuliner. Itulah diskusi sekaligus apresiasi yang dilakukan KPID Jawa Barat dengan pihak Trans TV Jabar. Saya Sherly Putri beserta kru yang bertugas melaporkan untuk KPID Jabar. Pemirsa, sejumlah berita menarik lainnya akan kami suguhkan setelah pariwara berikut ini. Jadi dia yang namanya Fanny. Berani-beraninya dia deketin cowok aku, Reno. Dia nggak tahu siapa aku. Lihat aja, aku habisin dia. Itu kan Cinta. Orang yang ngaku-ngaku pacarnya Reno. Ngeselin banget. Gak sadar apa, Reno tuh pantasnya sama aku. Lihat aja, aku labrak dia. Jadi kamu yang namanya Fanny. Aku dengar kamu deketin cowok aku, Reno ya? Dasar, nakal banget sih kamu. Kamu nggak tahu siapa aku, ha? Wow, jangan sembarangan ngomong kamu. Kalau ngomong pikir dong. Yang deketin duluan itu kan Reno, bukan aku. Lagian, pantaslah Reno milih aku. Aku kan lebih cantik dan pintar. Berani kamu ya. Sini kamu, aku kasih pelajaran. Neng, Yuli. Hei, kalian ini ngapain? Neng, Yuli, pakai berantem segala. Jangan kayak gitu dong. Jep, Yuli, Jep. Udah, jangan nangis. Ih, Ibu dengerin dulu. Kita ini nggak berantem. Kita ini... Nih, dengerin Ibu. Kalian tuh sebagai teman gak boleh berantem. Yang akur, main baik-baik. Tapi Bu, kita ini nggak berantem. Dengerin dulu, atuh. Apa? Yang mau kalian jelasin lagi? Udah jelas-jelas kalian tuh berantem sampai si Yuli menangis. Iya, tapi itu kita cuman acting, Bu. Kita lagi main. Ini jadi Fanny, Neng jadi Cinta. Kita lagi ngikutin sinetron. Masa Ibu nggak tahu sih? Kan Ibu sendiri juga suka nonton. Sinetron itu? Masya Allah, Neng. Ibu kira kalian berantem. Lagian kalian itu ngapain sih main kayak gitu? Gak pantas tahu, kalian itu masih kecil. Kalian mending main masak-masakan aja tuh. Ih, Ibu itu kan ketinggalan zaman banget. Ibu kudet sih. Aku kan pengen jadi Fanny, Bu. Lagian itu tayangan dewasa. Jangan kalian ikutin deh. Ibu gimana sih? Ibu sendiri juga suka nonton di rumah bareng Neng kan? Giliran Neng mau nonton kartun, selalu aja Ibu pindahin. Ibu gak asik banget deh. Udah kita mau main lagi. Bye. Astagfirullahaladzim. Iya ya, ini masalah saya. Neng, Yuli, tunggu Ibu. Neng. Tanpa disadari, anak jadi korban kecerobohan kita. Jaga dan dampingi mereka agar menonton tayangan sesuai dengan umurnya. Mari bijak memilih tayangan televisi. Jika menemukan tayangan yang tidak sesuai dengan aturan, laporkan ke KPID Provinsi Jawa Barat. Kembali lagi bersama saya Novancana Vista di program KPD News. Glorifikasi media terkait kepulangan Saipul Jamil di salah satu stasiun televisi memicu terjadinya pro dan kontra di tengah masyarakat dan juga mahasiswa.
Lantas, bagaimana tanggapan mahasiswa terkait kasus ini? Kasus kepulangan Saipul Jamil yang disambut berlebihan oleh salah satu stasiun televisi menimbulkan pro dan kontra di tengah masyarakat. Lantas, bagaimana sih tanggapan mahasiswa mengenai kasus tersebut? Yuk ikuti selengkapnya. Oke, menurut aku tentang kasus tersebut kayaknya media nggak seharusnya kayak gitu ya. Karena di Indonesia ini masih banyak gitu kasus-kasus yang harus banget nih media up gitu. Jangan hanya media mencari eksistensi dengan kasus yang nggak sepatutnya media tayangkan gitu, layaknya kasus Saipul Jamil ini sih menurut aku kayak gitu sih. Kalau menurut saya sih ini kan kasus gitu ya, keluar langsung dibesar-besarkan gitu sepertinya itu tidak perlu sih menurut saya. Kan awalnya dia terkena kasus bukan berprestasi gitu. Kalau prestasi percayalah gitu ya. Oke, dibesar-besarkan seperti itu. Izin menjawab ya. Menurut saya pribadi, saya sangat tidak setuju atas sikap media yang terlalu membesarkan pemberitaan kebebasan Saipul Jamil ini. Karena atas peristiwa itu, sang korban itu akan kena lagi mentalnya, akan drop lagi. Jadi misalkan kalau yang udah lupa bisa teringat lagi, gitu deh. Ternyata tanggapan mahasiswa mengenai kasus ini sangatlah beragam. Pihak KPID Jabar pun telah melayangkan surat teguran tertulis kepada salah satu stasiun TV tersebut. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi lagi penayangan serupa di kemudian hari. Saya Sherly Putri dari Bandung, Jawa Barat. Dalam rangka studi banding, KPID Jabar menyambut kedatangan KPID Lampung pada Rabu, 22 September 2021. Mulai dari diskusi kelembagaan, pendanaan, pengawasan semesta, hingga membahas isu-isu nasional yang sedang hangat di tanah air. Dalam rangka diskusi bersama, KPID Jabar sambut hangat kedatangan KPID Provinsi Lampung. Berikut liputan selengkapnya. Rabu 22 September 2021, KPID Jabar dan KPID Lampung lakukan diskusi dan studi banding. Berbagai topik dibahas pada diskusi kali ini, mulai dari kelembagaan, pendanaan, pengawasan semesta, hingga isu-isu nasional yang sedang hangat diperbincangkan. Ketua KPID Lampung, Budi Jaya Idris, mengungkapkan alasan kedatangannya untuk meminta transfer ilmu dari KPID Jabar untuk kemudian diterapkan pada KPID Lampung. Untuk saat ini kita berkunjung ke KPID Provinsi Jawa Barat dalam rangka studi banding di bidang kelembagaan. Kita akan membandingkan apa yang kelembagaan di Provinsi Lampung dengan kelembagaan yang ada di Provinsi Jawa Barat, sehingga sinergi antar lembaga, antara KPID Lampung dan KPID Jawa Barat. Kita minta input transfer pengetahuan dari KPID Jawa Barat ke KPID Lampung. Roni Tabroni selaku koordinator bidang kelembagaan mengungkapkan, tidak hanya ketua beserta komisioner yang mengawasi program siaran, tetapi menggunakan pengawasan semesta, sehingga apa yang dipublikasikan tentang pelanggaran merupakan hasil dari pengaduan masyarakat juga. Pihak KPID Lampung juga menerapkan hal serupa. Pada wilayahnya, pengawasan dilakukan bersama tim analis, pemantau beberapa masyarakat, organisasi kepemudaan, dan organisasi kemasyarakatan. Budi juga berharap dengan adanya studi banding ini dapat menerapkan hal-hal baik dari KPID Jabar, demi terciptanya pengawasan yang baik dalam segi penyiaran. Demikian berita yang dapat saya sampaikan. Saya Intan Rosliana Dewi beserta kru liput yang bertugas melaporkan untuk KPID Jawa Barat. KPID Jabar bersama Fatayat NU menggelar literasi media bertajuk Cerdas Bermedia dalam Menyongsong ASO di Garut, 5 Oktober 2021. Pada diskusi ini, KPID Jabar memberi tantangan kepada Fatayat NU agar tidak tergerus oleh teknologi, tetapi harus bisa memanfaatkan kehadiran teknologi tersebut. Kembali mengadakan literasi media, KPID Jawa Barat bersama Fatayat NU Jawa Barat membahas tentang cerdas bermedia dalam menyongsong analog switch off di Garut Rabu 5 Oktober 2021. Berangkat dari matinya TV analog pada 30 April hingga 2 November 2022 ini harus disikapi dengan optimisme mengingat kehadiran TV digital tak dapat dibendung lagi.
Ketua KPID Jawa Barat, Adiana Slamet, yang ingin memastikan masyarakat dapat menikmati tayangan televisi dengan baik dan informasi ASO ini dapat sampai kepada seluruh lapisan masyarakat. Oleh karenanya, ia mendatangi kota Garut dan beberapa kota lainnya di Jawa Barat. Lebih jauh dijelaskan, Komisioner KPID Jawa Barat, Roni Tobroni, bahwa perpindahan TV analog ke digital tidak perlu membuang TV tabung yang lama, karena dapat diatasi dengan memasang set-top box, yakni alat penangkap sinyal digital untuk disambungkan ke pesawat televisi. Pertanyaan untuk Fatayat NU dilayangkan oleh Komisioner KPID Jawa Barat lainnya, Saifur Rahman Al-Banjari. Katanya, apakah Fatayat NU hanya akan menjadi penonton atau bahkan berperan sebagai pemain? Jika jadi penonton, pasti akan tergilas teknologi, sedangkan apabila jadi pemain, Fatayat NU dapat memilih peranan yang tepat, karena akan terlahir banyak TV digital lainnya. Hal ini didukung oleh peranan Fatayat NU yang juga sangat strategis, seperti membuat konten ramah keluarga dengan cakupan luas misalnya di bidang pendidikan, UMKM, pembinaan keluarga, dan pengemasan konten masalah perempuan, yang nantinya jika sudah ada izin akan berkembang menjadi TV Fatayat atau bahkan TV keluarga. Pemirsa, sejumlah berita menarik lainnya akan kami suguhkan setelah pariwara berikut ini. Wah, Pak Edi, 2 hari ini saya sepi ngojek, Pak. Pusing. Kang, woi, pagi-pagi udah marah. Mau jual TV? Ya, saya mau jual nih TV. Habisnya saya kesal sama istri dan anak saya, Pak. Tiap kali saya pulang ke rumah, saya nggak dilayani. Anak mau belajar, mereka malah nonton TV. Terus acaranya mistis, yang disantet, yang diramal, terus sekarang sinetron, banyak adegan pacaran, Aisyah, terus banyak adegan kekerasan. Saya tidak mau anak saya ikut, Pak. Kang, lain kali tolong beritahu anak dan istri Akang, tonton acara itu selektif. Nah, selektif memilih acara. Daripada dijual, mendingan TV-nya buat saya. Bukan gitu, Kang, saya jomblo. Kita semua berhak untuk menonton semua acara televisi. Namun ingat, tetap selektif dan tonton sesuai usia serta kebutuhan Anda. Laporkan jika ada pelanggaran acara televisi kepada Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Barat. Mari kita jaga semua tayangan televisi agar memberikan manfaat yang luas bagi seluruh bangsa Indonesia. Kembali lagi bersama saya, Novancana Pista di program KPD News. KPD Jabar untuk pertama kalinya bagi-bagi set-top box kepada masyarakat Majalengka pada Kamis 7 Oktober 2021. Pembagian ini dimaksudkan sebagai bagian dari sosialisasi tentang matinya TV analog ke TV digital yang akan dimulai pada 30 April 2021. Lembaga Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Barat untuk pertama kalinya membagi-bagikan set-top box kepada warga Majalengka, termasuk diberikan juga kepada Wakil Bupati Majalengka Tarsono Demardiana sebagai perwakilan warga. Pemberian set-top box ini dimaksudkan sebagai bagian dari sosialisasi tentang matinya TV analog yang akan migrasi ke TV digital. Untuk kawasan Majalengka dan sekitarnya akan dimulai pada 30 April 2021. Sejak itu, TV tabung yang ada di masyarakat tidak akan dapat menerima siaran TV digital, sehingga harus dipasang set-top box. Dalam sosialisasi bertajuk Literasi Komunitas Jabar, menyongsong analog switch off ini juga diperagakan bagaimana cara memasang set-top box. Dalam rangka migrasi TV digital ini, pemerintah menjanjikan untuk memberikan set-top box gratis kepada masyarakat miskin, namun belum jelas pembagiannya. Di pasaran luas sudah banyak beredar penjualan alat set-top box ini yang berkisaran sekitar 300 sampai 400 ribu rupiah. Ketua KPID Jawa Barat Adiana Slamet mengatakan soal teknik migrasi dari analog ke digital bukan menjadi wewenangnya. KPID hanya memastikan siaran televisi bisa diterima oleh masyarakat dengan benar dan baik. Oleh karena itu, KPID Jabar selalu mensosialisasikan tentang ini dan mengingatkan pemerintah untuk jangan sampai ada daerah blank stop terabaikan.
Dalam acara ini disampaikan juga mengenai peluang dan tantangan masyarakat menghadapi era digital yang disampaikan oleh Ketua ATSDI Eris Munandar dan Komisioner KPID Jabar Saifur Rahman Al-Banjari. Eris Munandar menjelaskan peluang bisnis di era digital baik dalam bentuk produksi konten kreatif, periklanan, maupun production house. Sedangkan Saifur Rahman Al-Banjari lebih memberikan tips bagaimana memproduksi konten sesuai dengan kearifan lokal dan potensi daerah. Gelar lokakarya bertajuk Musik Jangan Hanya Asyik dalam acara ini, KPD Jabar berharap musik tidak hanya dijadikan konten menghibur, tetapi harus disesuaikan dengan pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran atau P3SPS. Berita tersebut sekaligus mengakhiri pertemuan kita pada hari ini. Saya Novansyana Vista pamit undur diri dari hadapan Anda. Sampai jumpa kembali di program KPD News yang akan datang. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Jawa Barat menggelar lokakarya peningkatan kapasitas SDM penyiaran Rabu 15 September 2021. KPID Jabar berharap musik juga menjadi konten yang menghibur dan mendidik sesuai dengan P3SPS, pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran. Bertajuk Musik Jangan Hanya Asik ini dihadiri oleh anggota DPRD Jawa Barat, Dr. Abdi Yuhana, Ketua PRSSNI Jawa Barat, Yusuf Siregar, Nuija Fajaif, Andrew Pribadi, dan para pencipta lagu serta Asosiasi Musik Director Jawa Barat. Yang esensinya adalah musik itu akan asik apabila ada unsur pendidikan, sehingga bukan kita melarang, namun untuk yang beraroma dewasa, beraroma vulgar misalnya itu digeser ke pukul 22 ke atas, sehingga yang muda-muda atau anak-anak gitu ya, terutama dan kaum perempuan ini terlindungi dari lirik-lirik yang beraroma sensual dan vulgar. Ketua KPID Jabar, Adiana Slamet menjelaskan, KPID Jabar bukan hanya melarang pemutaran lagu bernuansa cabul dan seks, tetapi juga mendorong insan musik mampu menciptakan lagu yang bukan hanya asik didengar, tetapi mendidik dan berpijak pada akar budaya bangsa.